Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Anak-anakku dimanapun kalian berada, bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Untuk kali ini kita akan melanjutkan materi minggu kemarin, yaitu tentang mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan sholat sunnah di bagian yang kedua. Seperti biasa, sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi ini, mari kita berdoa dulu untuk kedua orang tua kita dan juga guru-guru kita. Mungkin di antara beliau-beliau ada yang sudah meninggal dunia. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dan orang tua ataupun guru kita yang masih hidup, semoga diberi panjang umur, barakah umur, rizkinya dilancarkan oleh Allah, tetap diberi kekuatan istiqomah, dan juga tetap diberi kesehatan jasmani dan rohani. Dan kita yang mendoakan semoga diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Baik anak-anak, melanjutkan materi yang kemarin, yaitu sekarang sholat sunnah yang nomor 4, yaitu sholat istisqa. Sholat istisqa adalah sholat khusus yang dituntunkan Rasulullah SAW ketika kemarau panjang melanda. Hukum melaksanakan sholat istisqa adalah sunnah muakkad. Menurut sebagian besar ulama, sholat istisqa dilaksanakan 2 rakaat secara berjamaah di lapangan yang terbuka. Boleh di lapangan sepak bola atau juga di tengah persawahan yang kering, tanpa adanya azan dan iqomah. Bacaan pada sholat istisqa adalah jahr atau dikeraskan, sama dengan sholat idain. Waktu pelaksanaan sholat istisqa tidak ditetapkan, jadi sholat istisqa boleh dilaksanakan kapan saja kecuali di waktu-waktu yang dilarang mengerjakan sholat sunnah, yaitu ada 5 yang sudah saya terangkan di video bagian yang pertama minggu kemarin. Biasanya sholat istisqa di lingkungan masyarakat kita itu dilakukan pada pagi hari menjelang siang, yaitu biasanya sekitar jam 9 sampai jam 11. Hadis yang berkaitan dengan sholat istisqa yaitu dari Abbad bin Tamim an ammihi anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam istasqa fa shalla raka'ataini wa qalaba ridaahu. Dari Abbad bin Tamim, dari pamannya, bahwasanya Nabi SAW mengerjakan sholat istisqa, lalu sholat 2 rakaat dan membalikan selendang atau surbannya. Sedangkan niat sholat istisqa, lafadz niatnya adalah usolli sunnatal istisqa'i rakaataini imaman kalau menjadi imam, makmuman kalau menjadi makmum, lillahi ta'ala. Itu niatnya. Sholat sunnah yang nomor 5 yaitu adalah sholat gerhana. Gerhana itu ada 2 macam, yaitu ada gerhana matahari atau kusuf, dan juga ada gerhana bulan atau khusuf. Sholat gerhana dikerjakan 2 rakaat, akan tetapi caranya berbeda dengan sholat-sholat pada umumnya. Dan hukum melaksanakan sholat gerhana adalah sunnah muakkad. Waktu mengerjakan sholat gerhana adalah ketika gerhana itu sedang berlangsung. Apabila gerhana sudah habis, maka tidak sunnah untuk mengerjakan sholat gerhana tersebut. Adapun hadis yang berkaitan dengan sholat gerhana yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankhasifani limauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa shallu wa tasaddaqu." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana ini tidak terjadi karena kematian seseorang atau lahirnya seseorang. Jika melihat hal tersebut, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, kerjakanlah sholat dan bersedekahlah. Hadis riwayat Bukhari. Adapun niat sholat gerhana, kalau gerhana bulan usolli sunnatal kusufi rakaataini makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Kalau sholat gerhana bulan usolli sunnatal khusufi rakaataini makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Itu lafadz niat sholat gerhana matahari dan bulan. Selanjutnya tata cara mengerjakan sholat gerhana. Yang pertama adalah niat.
Yang nomor 2 ada takbiratul ihram atau Allahu Akbar. Yang nomor 3 doa iftitah kabirah sampai selesai. Selanjutnya disambung dengan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah. Selanjutnya yaitu membaca surat-surat pendek. Setelah itu selesai ruku seperti biasa, lalu i'tidal atau sami Allahu liman hamidah. Nah, perbedaannya ketika sami Allahu liman hamidah itu tidak membaca Rabbana lakal hamdu sampai selesai, tetapi langsung tangan pada posisi takbir. Nah, itu langsung membaca surat Al-Fatihah lagi. Setelah Al-Fatihah lanjut surat pendek, lalu ruku seperti biasa, i'tidal seperti salat biasa, lalu sujud seperti biasa. Sama dengan salat-salat pada umumnya. Rakaat kedua itu sama dengan rakaat ke-1. Jadi ketika i'tidal itu langsung membaca Fatihah lagi dan seterusnya sampai salam. Jadi salat gerhana itu seperti salat 4 rakaat tetapi 2 rakaat. Itu cara mengerjakan sholat gerhana. Dan apabila di antara kalian mungkin ada yang bingung masalah prakteknya, mungkin kalian bisa cari video-video tentang sholat gerhana, bisa tanya ke orang tuanya, kepada gurunya secara langsung, ataupun bisa melihat di tutorialnya di YouTube. Sholat sunnah yang nomor 6 yaitu adalah sholat tahiyat masjid. Sholat tahiyat masjid adalah sholat sunnah yang dilakukan ketika orang masuk masjid sebelum duduk. Kapanpun dan jam berapapun itu, walaupun ada di 5 tempat atau 5 waktu yang dilarang mengerjakan sholat tahiyat masjid tetap sunnah untuk dikerjakan. Sholat sunnah ini dikerjakan sebanyak 2 rakaat dan hukumnya adalah sunnah muakkad. Cara mengerjakannya seperti sholat pada umumnya, akan tetapi sholat tahiyat masjid harus dilakukan secara munfarid, tidak boleh dilakukan dengan cara berjamaah, jadi harus sendiri. Adapun hadis yang berkaitan dengan sholat tahiyat masjid yaitu dari Abi Qatadah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini, rawahul Bukhari wa Muslim. Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka janganlah duduk hingga ia sholat 2 rakaat atau sholat tahiyat masjid. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah sholat tahiyat masjid ini. Dari hadis-hadis itu, sebagian besar ulama mengatakan sholat tahiyat masjid hukumnya wajib. Karena kenapa? Banyak hadis-hadis di situ menggunakan bentuk perintah dan larangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Di antara yang berpendapat demikian adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Syekh Muqbil bin Hadi, Syekh Muhammad Ali Farkus, dan juga ulama yang lainnya. Namun sebagian besar atau jumhur ulama berpendapat bahwa sholat tahiyat masjid hukumnya sunnah muakkad. Berdasarkan beberapa dalil di antaranya yaitu hadis dari Dimam bin Sa'labah radhiyallahu anhu, yaitu tentang seorang badui yang bertanya kepada Nabi, yang artinya si badui itu bertanya kepada Nabi tentang Islam. Maka Rasulullah menjawab, sholat 5 waktu sehari semalam. Lalu si badui tadi bertanya lagi, apakah ada lagi sholat yang wajib bagiku ya Rasul? Maka Nabi menjawab, tidak ada kecuali engkau ingin sholat sunnah. Hadis riwayat Bukhari. Anak-anakku dimanapun kalian berada, nah, seumpama kalian masuk masjid tapi lupa tidak sholat, tiba-tiba duduk, terus bagaimana? Nah, apabila kalian ketika masuk masjid lupa belum sholat tahiyat masjid, tiba-tiba duduk, maka sebagai ganti dari sholat tahiyat masjid yaitu diganti dengan membaca tasbih sebanyak 3 kali, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Maka pahalanya sama dengan melakukan sholat tahiyat masjid. Sedangkan lafadz niat sholat tahiyat masjid adalah usolli sunnata tahiyatul masjidi raka'ataini lillahi ta'ala. Sholat sunnah yang nomor 7 yaitu adalah sholat istikharah. Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah dengan diberi akal untuk berpikir, mempertimbangkan mana yang terbaik dan paling bermanfaat. Namun, terkadang akal tidak dapat memecahkan permasalahan itu. Meskipun sudah berusaha semaksimal mungkin, manusia perlu meminta petunjuk kepada Allah dengan cara sholat istikharah.
Sholat istikharah adalah sholat sunnah 2 rakaat dengan tujuan memohon petunjuk kepada Allah tentang sesuatu hal yang paling baik di antara dua atau beberapa pilihan yang dihadapinya. Hukum mengerjakannya adalah sunnah muakkad. Waktu mengerjakan sholat istikharah adalah bebas, dengan artian kapan saja boleh mengerjakan sholat ini, baik siang ataupun malam, kecuali pada waktu-waktu yang dilarang mengerjakan sholat sunnah yang sudah saya terangkan di video yang pertama minggu kemarin. Akan tetapi waktu yang paling baik untuk mengerjakan sholat istikharah adalah sepertiga malam, yaitu sekitar jam 2 dini hari sampai menjelang subuh. Sedangkan cara mengerjakannya adalah munfarid atau dengan cara sendiri. Nah, setelah sholat dianjurkan berdoa, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amru khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibatu amri faqdirhu li wa yassirhu li summa barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadza syarrul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasrifhu anni fasrifni anhu waqdir li al khaira haitsu kana summa ardini bih. Itu adalah doa ketika selesai mengerjakan sholat istikharah. Adapun lafadz niat sholat istikharah adalah usolli sunnatal istikharati raka'ataini lillahi ta'ala. Sholat sunnah selanjutnya adalah sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada pagi hari apabila matahari sudah naik kira-kira 1 tongkat. Sampai kapan? Sampai zawal, menjelang waktu duhur. Itu waktu mengerjakan sholat duha. Jumlah rakaat sholat duha adalah 2 sampai 12 rakaat. Hukum mengerjakannya adalah sunnah. Adapun keutamaan sholat duha sebagaimana disebutkan dalam hadis yang artinya bagi setiap persendian dari seseorang di antara kalian terdapat sedekah. Jadi setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah. Memerintahkan yang ma'ruf adalah sedekah dan melarang kemungkaran adalah sedekah. Mencukupi semua itu 2 rakaat yang dilakukan pada waktu duha. Jadi ketika kita sholat duha 2 rakaat saja, maka kita sama dengan bersedekah, yaitu membaca tahmid, tahlil, menyuruh kebaikan, melarang kemungkaran dan sebagainya. Itu adalah fadilah keutamaan sholat duha. Cara mengerjakan sholat duha boleh dilakukan dengan cara berjamaah, juga boleh dilakukan secara munfarid. Akan tetapi sunnahnya adalah dikerjakan sendiri. Ketika selesai sholat duha, dianjurkan berdoa, Allahumma innal duha duhauka wal baha'a bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadakas sholihin. Itu adalah doa setelah sholat duha. Sedangkan lafadz niat sholat duha adalah usolli sunnatad duha raka'ataini lillahi ta'ala. Mungkin cukup itu pertemuan kita pada kali ini. Kita nanti akan bertemu lagi pada sholat sunnah di bagian yang ketiga. Kurang lebihnya terima kasih. Mungkin ada pertanyaan atau permasalahan tentang bab ini, bisa langsung menghubungi Pak Abi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.